Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pradipta. Di sini saya akan menerapkan apa sih fungsi alat kerja dan dari fiber optik itu. Mari kita langsung ke penjelasannya. Nah, sini kita sudah membuat PPT-nya. Kabel fiber optik by Muhammad Pradipta, kelas 10 kelas 11 TKJ 1. Nah, berikut adalah jenis dari jenis kabel fiber optik, yaitu ada SC, subscriber atau konektor, yang digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Kedua, ada LC, Lucent Connector, sejenis konektor serat optik karena penampilan ukurannya hanya setengah dari konektor SC, ST, FC. Itu adalah jenis konektor kecil SPV. Konektor LC banyak digunakan dalam rekayasa sistem kabel terintegrasi. Ketiga adalah ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet terkunci dan hampir mirip dengan konektor BNC umum. Digunakan pada jenis kabel single mode maupun multimode. Konektor ini paling umum dan yang sering digunakan bersama kabel fiber optik. Keempat adalah MTP, multi-fiber. MTP adalah merek komersial konektor MPO. Konektor MTP dan MPO sama, hanya saja merek MTP memiliki kegunaan khusus untuk aplikasi performa tinggi, sedangkan MPO bekerja pada situasi yang lebih mekanis. Kedua konektor ini biasanya menghubungkan kabel pita dengan banyak serat. Ada ST strike tip, bentuknya seperti bayonet berkunci dan hampir mirip dengan konektor BNC. Umum digunakan pada jenis kabel single mode maupun multimode. Konektor ini paling umum yang sering digunakan bersama kabel fiber optik. Terakhir ada konektor MJRT, adalah salah satu jenis konektor serat optik yang digunakan untuk menghubungkan serat optik. Konektor ini biasa digunakan dalam aplikasi militer dan aerospace. Konektor ini dirancang untuk menyediakan koneksi yang handal dan stabil dalam kondisi ekstrim. Nah, di sini adalah jenis dari konektor dan harga, adapun mereknya. Jenis pertama ada konektor RC, SC dengan harga 33.000, konektor LC UPC dengan harga 59.000, konektor ST UPC dengan harga 15.000, konektor MTP 8 30.000, konektor ST single 65.000, konektor MJRT 48.000. Nah, di sini adalah fungsi dari alat kerja tersebut. Yang pertama adalah fusion scraper yang jenis dengan join width 4109 dengan harga 12 juta. Fusion scraper ini sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Kedua adalah stripper Fujitomo dengan harga 138.000. Sama seperti kabel-kabel lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ketiga adalah Cleaver FG6S dengan harga 160.000. Cleaver Tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah terkelupas. Perlu kalian wajib ketahui juga bahwa memotong core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Keempat ada optical power meter join with JW3208. Alat satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FG yang langsung berhubung dengan PetScore FG. Kelima ada optical time domain refractometer Yokogawa AKI1210 dengan harga lumayan cukup tinggi mencapai 52 juta. Alat digunakan untuk mendeteksi komoditas atau himbauan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Keenam ada light source
0546070 dengan harga 19 juta. Alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilalui, misalnya untuk mengukur suatu jalur atau end-to-end, di mana light source ini berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Ketujuh adalah Optical Fiber Interferer atau JW3306D dengan harga Rp1.870.000. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan pesada yang dilalui. Ke-8 ada Visual Fault Locator JW3105A dengan harga Rp290.000. Sama seperti kabel-kabel lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ke-9 ada Bit Error Rate Test atau Sunlight A1 Rp16.200.000. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM Time Divisio Multiveksi, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Ke-10 ada Fiber Optic Adapter yang satu paknya mencapai Rp65.000. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik dengan optik satu dengan yang lain. Ke-11 ada slifter optik dengan harga Rp25.000. Alat slifter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke satu atau serat lainnya. Cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Ke-12 ada Fiber Note AGC4 dengan harga Rp1.485.000. Fiber Note merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber Note berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribut menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. 13 ada Pictial Fiber Optik dengan harga Rp34.000. Alat Pictial Fiber Optik ini merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya, seperti di gambar, detail dan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. 14 ada konektor termination box atau TB96 core dengan harga Rp1.480.000. Alat ini berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti PDF-DF yang menampung maksimum 72 core. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor, dan port UTP dapat dipasang di dinding maupun tiang. Dan 15 ada joint closure optik dengan harga Rp1.485.000. Alat ini yang terakhir dari fungsi alat kerja merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau diseliping dan hasil slippingan ditaruh di closure alat kerja ini. Dan dari kesimpulan saya adalah dari jenis dan alat kerja fiber optik adalah bahwa teknologi serat optik kemungkinan transmisi data dengan kecepatan tinggi, keandalan tinggi, dan rendahnya gangguan elektromagnetik. Dengan kombinasi jenis dan alat kerja yang tepat, sistem serat optik dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi, jaringan, komputer, dan sensor. Itulah penjelasan dari konektor dan alat fungsi dari kabel fiber optik menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa kembali.